You should go home. Mrs. Adler? What are we doing, Joe? We are not sick! I'm not a firefly! Hunt that motherfucker down. Don't move! Sebaiknya aku segera keluar. Bom seluruh kota. She's infected. Hai guys, kembali lagi dengan Mimin. Kali ini saya akan menceritakan Netflix series yang berjudul The Last of Us yang dirilis tahun 2023. Series ini disutradarai oleh Craig Mazin dan menggandeng beberapa pemain ternama sebagai pemerannya. Di antara pemainnya yaitu Pedro Pascal, Bella Ramsey, dan Nick Offerman. Selain deretan artis Hollywood, The Last of Us juga mengundang artis senior Indonesia yaitu Christine Hakim sebagai salah satu pemerannya. Dalam serial ini, Christine Hakim memainkan peran sebagai seorang ilmuwan. The Last of Us merupakan serial post-apokaliptik terbaru hasil adaptasi video game yang menceritakan Joel yang bertugas mengawal Ellie atas perintah pemimpin Fireflies. Ini menjadi awal perjuangan hidup mereka. Pekerjaan yang awalnya dikira mudah malah akan menjadi petualangan menyedihkan. Bagaimana cerita perjalanan mereka? Langsung aja kita mulai. Please don't. Pada tahun 1968, ahli epidemiologi berbicara di televisi mengenai kekhawatiran mereka tentang virus baru yang ditemukan dari penumpang di pesawat. Kemudian pembicara yang lain mengatakan mereka harus lebih khawatir pada jamur karena perubahan iklim terus mempengaruhi suhu planet. Jadi jamur bisa berkembang ke titik di mana mereka juga bisa mengendalikan manusia. Pada tahun 2003, Sarah memulai harinya dengan membuat sarapan untuk ayahnya, Joel yang berulang tahun, dan pamannya, Tommy. Saat mereka makan, mereka mendengar di radio ada beberapa masalah yang terjadi di Indonesia. Sebelum berangkat sekolah, Sarah mengambil jam tangan milik Joel yang rusak dan uang untuk memperbaikinya. Sebelum meninggalkan rumah, tetangga mereka Denny sedang merawat neneknya. Dia meminta mereka untuk datang berkunjung ke rumahnya. Karena Joel sibuk, Sarah akan datang setelah pulang sekolah. Setelah sekolah selesai, Sarah pergi ke pusat kota untuk memperbaiki jam tangan. 20. 20's good. Saat tukang jam sedang memperbaiki jam tangan, istrinya tiba-tiba muncul dan memberitahu Sarah tokonya akan tutup. Suaminya buru-buru menyelesaikan agar Sarah pergi. Setelah itu, Sarah datang ke rumah Denny. Dia disambut oleh istrinya Connie. Sarah bertanya apa yang terjadi karena banyak polisi di jalan. Tapi Connie belum mendengar berita apa-apa. Sarah melihat koleksi DVD milik Denny dan tidak menyadari nenek di belakangnya mengalami kejang yang aneh. Sarah memilih salah satu film dan meminjamnya pada Connie. Sebelum keluar, dia melihat Mercy, anjing mereka menatap nenek. Di luar rumah, dia melihat pesawat terbang sangat rendah. Sarah mematikan televisi ketika Joel pulang. Dia kemudian memberinya jam tangan yang dia perbaiki sebagai hadiah ulang tahun. Fixed it for you. Setelah itu, mereka nonton film yang Sarah pinjam dari Connie hingga Sarah tertidur. Tiba-tiba, Tommy menelpon meminta untuk dibebaskan dari penjara. Dia ditangkap karena berkelahi dengan seorang pria di bar. Joel memindahkan Sarah ke tempat tidur. 3 jam kemudian, Sarah bangun mendengar suara helikopter. Dia mencari ayahnya tapi tidak menemukannya. Dad? Kemudian menyalakan televisi, tapi hanya muncul gambar peringatan nasional yang memberitahu warga untuk tetap tinggal di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara dari jendela. Sarah melihat Mercy yang ketakutan. Sarah menenangkan Mercy dan membawanya pulang, tapi dia tidak mau. Come on, let's get you home. Mercy! Sarah masuk ke rumah Denny. Lampu padam dan melihat Denny terluka di lantai. Sarah mendekat dan melihat nenek yang memakan Connie. Ketika dia melihat Sarah, terlihat ada jamur aneh di mulutnya. Sarah lari keluar.
Saat itu, Joel dan Tommy datang, kemudian memukul nenek. What are we doing, Joe? Get in. Mereka telah melihat orang-orang berubah seperti ini di kota, jadi mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Dalam perjalanan keluar kota, mereka melihat kemacetan karena semua orang memiliki rencana yang sama. Di pusat kota, orang-orang berlarian dan ketakutan, jadi mobil mereka tidak bisa lewat. Tiba-tiba pesawat jatuh dan mobil mereka terbalik. Kaki Sarah terluka. Mereka terpisah dengan Tommy dan janji akan bertemu di sungai. Get her out of here, Joe. Go. Joel menggendong Sarah. Sekarang jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang yang terinfeksi. Salah satunya mengejar mereka hingga tentara menembaknya. Joel minta bantuan dan memberitahu bahwa mereka tidak sakit, tapi tentara mendapatkan perintah untuk menghabisi mereka. You're not sick. Tommy datang menembak tentara itu, tapi sialnya, ternyata Sarah terkena peluru. Joel berusaha untuk menghentikan pendarahan, tapi nyawanya tidak tertolong. Sarah meninggal. Come on, baby girl. Come on. 20 tahun kemudian, Boston berubah menjadi tempat perbatasan dengan daerah yang dikarantina dan terus-menerus diawasi oleh tentara. Orang-orang melakukan pekerjaan apapun yang diberikan oleh pemerintah, tapi tidak ada pekerjaan tetap. Joel bekerja untuk membakar yang terinfeksi setelah mereka diberikan suntikan mematikan. Selain itu, dia bekerja secara rahasia sebagai penyelundup. Suatu sore, dia datang ke tempat di mana orang-orang yang memasuki zona karantina tanpa izin dihukum. Di sana, dia bertemu dengan seorang tentara. Mereka melakukan transaksi ilegal obat dan penyelundupan orang untuk keluar dari Boston. Joel membutuhkan aki untuk truk yang akan mereka gunakan. Tentara itu memberitahu untuk tidak keluar pada malam hari karena tentara sedang gencar mengejar Fireflies, kelompok pemberontak yang menentang Fedra. Fedra adalah badan penanggulangan bencana federal milik pemerintah. Sementara Tess sedang melakukan negosiasi untuk mendapatkan aki. Dia sudah membayarnya, tapi sang dealer malah menjual akinya ke orang lain. Dealer itu malah memukuli Tess ketika dia menanyakan aki yang sudah dia bayar. Tiba-tiba terjadi ledakan. Tess selamat. Dia melihat seseorang memasang peledak di sebuah truk milik tentara. Kemudian Tess melihat Fireflies dan tentara saling menembak. Dia mengangkat tangan sambil mengatakan dia bukan Fireflies, tapi dia tetap ditangkap. Sementara itu, di tempat persembunyian Fireflies, Ellie dirantai selama berhari-hari. Dokter datang untuk memeriksa apakah dia sehat atau tidak. Setiap hari dokter itu memintanya untuk berhitung, 5, 6. mengulurkan tangan dan menyebut namanya. Sore harinya, Joel menemui temannya yang memiliki radio lengkap untuk mengirim pesan ke tempat lain. Dia menanyakan berita mengenai Tommy yang melarikan diri ke Wyoming bertahun-tahun yang lalu, tapi dia tidak mendapatkan kabar darinya 3 minggu ini. Sayangnya tidak ada berita apapun mengenai Tommy dan pria itu memberitahu lokasi menara Wyoming pada Joel. Kembali ke rumahnya, dia mempersiapkan untuk pergi ke menara Wyoming, kemudian tidur. Keesokan paginya, Joel bangun dan Tess ada di dapur. Tess memberitahu Joel apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan dealer. Joel marah karena dia membutuhkan akinya, tapi Tess janji mereka akan mendapatkan aki itu kembali. Di tempat persembunyian Fireflies, pemimpin mereka Merlin memberitahu salah satu pengikutnya bahwa malam ini mereka akan membawa Ellie ke barat ke menara radio di Salem. Dia menunjukkan padanya selembar kertas mengapa Ellie begitu istimewa. Is this real? Keep it quiet. Joel dan Tess membayar informan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi aki yang mereka cari. Kembali ke Ellie, Merlin memberikan tas miliknya dan akhirnya melepaskan rantainya. Merlin memberitahu ketika Ellie masih bayi, dia mengirimnya ke sekolah militer karena dia pikir di sana aman, tapi dia malah kabur. Merlin kemudian memberitahu rahasia kenapa dia begitu istimewa dan tidak boleh ada siapapun yang tahu atau dia akan mati. You will die. Beberapa saat kemudian, Joel dan Tess masuk ke sebuah gedung, menaiki tangga dan membuka pintunya.
Mereka melihat beberapa orang tewas dan menemukan akinya rusak. Ternyata Fireflies akan membeli aki yang sudah dibayar tes dari dealer. Tiba-tiba Ellie menyerangnya. Marlene? Merlin memberitahu bahwa mereka akan membawa Ellie malam ini. Tapi situasi menjadi kacau dan sekarang dia minta Joel dan Tess untuk membawa Ellie ke Old State House. Ada tim Fireflies yang sudah menunggunya di sana. Sebagai imbalannya, Merlin akan memberikan truk dengan aki, bahan bakar, senjata, dan persediaan jika mereka berhasil melakukannya. Ellie pergi dengan Tess dan Joel. Saat malam tiba, tentara melakukan patroli. Mereka menyusuri terowongan dan jalan menghindari tentara. Tapi mereka tertangkap tentara yang sebelumnya bertransaksi dengan Joel. Mereka disuruh berlutut. Joel berusaha untuk menyuapnya, tapi dia tidak mau. Hands on your head! Tentara itu menggunakan mesin penguji untuk memeriksa apakah mereka terinfeksi atau tidak. Joel dan Tess baik-baik saja, tapi ketika dia mendekati Ellie menyerangnya. Joel teringat di malam ketika dia bersama Sarah dan tentara menembaknya. Dia kemudian memukuli tentara itu. Tess mengambil mesin penguji dan terkejut ternyata Ellie terinfeksi. Ellie menunjukkan bekas luka di lengannya. Dia telah terinfeksi selama 3 minggu, tetapi dia tidak berubah, artinya dia kebal. Mendengar suara tentara mendekat, mereka kabur. Akhirnya mereka meninggalkan kota itu. Pada tahun 2003, di Jakarta, seorang profesor mikologi diminta oleh pihak militer untuk meneliti spesimen yang mereka temukan. Profesor melihat Ophicordicep. Jenderal memperlihatkan tubuh manusia yang dipenuhi Cordyceps. Profesor melihat bekas gigitan di kaki kemudian merobeknya. Dia membuka mulutnya dan menemukan jamur hidup. Jenderal menjelaskan terjadi penyerangan oleh seorang buruh di pabrik tepung dan gabah. Orang-orang yang digigit diobservasi tapi akhirnya harus dieksekusi. Mereka belum tahu siapa yang awalnya terinfeksi duluan dan sekarang 14 orang menghilang. Jenderal meminta pada profesor membuat obat dan vaksin untuk mencegah penyebaran, tapi profesor menegaskan tidak ada obat dan vaksin. Mereka harus mengebom tempat itu untuk menghentikan penyebaran. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom seluruh kota. Ellie terbangun. Joel dan Tess melihat ke arahnya memegang senjata. Mereka menyuruh Ellie untuk menunjukkan lengannya. Tess bertanya pada Ellie kenapa dirinya sangat penting bagi Merlin. Jika Ellie tidak mau memberitahunya, Joel akan menembaknya. Ellie memberitahu di barat ada markas Fireflies dengan dokter yang sedang mencari obat untuk orang yang terinfeksi. Dirinya adalah kunci untuk menemukan vaksinnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Ellie melihat kota yang hancur untuk pertama kalinya. Dia kemudian melihat lubang bekas bom. Tentara mengebom kota untuk memperlambat penyebaran. Mereka kemudian masuk ke dalam hotel. Dari atas hotel, mereka melihat ke bawah penuh dengan orang-orang yang terinfeksi menjadi zombie. Jadi mereka memutuskan untuk melalui jalan yang lain yaitu museum. Pintu museum dipenuhi bekas zombie mengering. Sebelum masuk, mereka menyiapkan senjata. Di dalam, mereka menemukan orang yang terluka sudah tewas. Menurut Tess, mungkin orang itu diserang di luar dan merangkak masuk ke dalam. Mereka kemudian naik ke lantai atas. Tiba-tiba atapnya ambruk dan mereka mendengar suara. Muncul di hadapan mereka 2 zombie. Joel mulai menembak dan mereka lari terpisah. Joel melihat Ellie, menyuruhnya bergerak. Tiba-tiba zombie itu menyerang dan Joel menembaknya hingga tewas. Muncul zombie yang lainnya. Tess memukulnya dan Joel menembaknya. Mereka keluar dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di Old State House, memeriksa truk yang ternyata kosong. Kemudian masuk ke dalam dan melihat semua orang sudah tewas. Salah satu dari mereka telah digigit dan yang sehat melawan yang sakit hingga akhirnya semua kalah. Tess berusaha mencari peta untuk menuju ke barat, tapi Joel tidak mau melanjutkan perjalanan dan ingin pulang. Tess berteriak bahwa itu bukan rumahnya lagi dan dia akan tinggal di sini. Ellie sadar Tess sudah terinfeksi. Akhirnya Tess memperlihatkan bahunya pada mereka. Mereka melihat tangan Ellie dan dia tidak berubah.
Tess menyuruh Joel membawa Ellie ke tempat Frank dan Bill. Dia meminta Joel untuk menjaga Ellie dan memperbaiki semuanya. Ellie kaget ketika tiba-tiba ada yang bangun. Setelah Joel menembaknya, terlihat jamur bergerak dan zombie di luar hidup lari ke arah mereka. Tess menumpahkan bensin dan granat. Setelah itu, dia minta Joel untuk menyelamatkan yang bisa dia selamatkan. Joel membawa Ellie keluar dari tempat itu. Sementara zombie mulai masuk dan Tess menyalakan api, kemudian terjadi ledakan. Mereka berdua pergi ke arah barat menjauh dari Boston. Mereka berjalan kaki di hutan dan sampai di peternakan Cumberland. Joel masuk ke dalam untuk mengambil persediaan yang dia simpan di tempat ini. Ellie masuk ke ruangan lain dan menemukan ruang bawah tanah. Dia masuk ke dalam dan terkejut mendengar sesuatu. Ellie menemukan zombie yang tertindih batu. Dia kemudian membunuhnya. Sementara Joel berhasil menemukan persediaan yang dia cari. Mereka melanjutkan perjalanan dan Joel menceritakan pada Ellie awal mula jamur ini menyebar, bagaimana Cordyceps bermutasi. Sebagian masuk ke persediaan makanan seperti tepung atau gula. Makanan itu kemudian dijual di seluruh dunia dalam bentuk roti, sereal, dan kue. Jika makan terlalu banyak akan terinfeksi. Jadi, makanan tercemar itu ada di rak toko dan orang-orang memakannya terus-menerus. Itu terjadi pada hari Jumat malam, 26 September 2003. Pada hari Senin, semuanya menghilang. Setelah itu, Ellie melihat banyak tengkorak di tanah. Joel melanjutkan ceritanya. Setelah 1 minggu wabah menyebar, tentara kepedesaan mengevakuasi orang-orang di kota kecil, tapi sayangnya tidak ada tempat untuk menampung mereka, jadi mereka dibunuh daripada mereka terinfeksi dan menyebarkan penyakit. Adegan selanjutnya diperlihatkan tahun 2003, ketika orang-orang dievakuasi. Bill menolak dievakuasi dan dia bersembunyi di bunker rumahnya. Setelah mereka semua pergi, Bill keluar dari persembunyiannya. Dia sekarang tinggal sendiri di kota itu. Dengan mobilnya, dia mengambil persediaan yang dia butuhkan untuk tinggal sendiri. Dia menghidupkan generator, membuat pagar berlistrik, dan menyiapkan kawat jebakan. Bill juga menanam sayuran dan beternak. Ketika Bill makan, dia mendengar bunyi alarm dan melihat di CCTV zombie mendekati pekarangannya. 4 tahun kemudian, dia mendengar alarmnya berbunyi dan melihat ada yang terperangkap di lubang yang dia buat. Bill melihat dan mendengar Frank mengatakan bahwa dia tidak terinfeksi. Dia hendak ke Boston bersama dengan 10 orang lainnya, tapi hanya dia yang bertahan. Dia tinggal di Baltimore, tapi tempat itu sekarang sudah hancur. Bill memberinya tangga, kemudian menggunakan mesin penguji untuk memeriksa dia terinfeksi atau tidak. Frank memperkenalkan dirinya dan minta makan pada Bill karena dia sudah tidak makan selama 2 hari. Bill menyediakan pakaian ganti, memberikan makanan dan minuman pada Frank. Setelah makan, Frank mengucapkan terima kasih dan sebelum pergi, dia ingin memainkan piano dan bernyanyi. Tapi karena permainan dan suaranya kacau, Bill menghentikannya dan menunjukkan pada Frank permainan pianonya. But I don't know everything I know. Frank bertanya siapa gadis yang dia maksud dalam lagu yang dia nyanyikan. Bill mengatakan tidak pernah ada seorang gadis. Ternyata guys, mereka ini penyuka sesama jenis. Jadi setelah ini, mereka tinggal bersama sebagai sepasang kekasih. 3 tahun kemudian, Frank memberitahu dia menggunakan radio dan menghubungi orang di luar, kemudian mengundang mereka untuk datang ke rumah mereka. Bill tidak setuju dan marah, tapi akhirnya dia mengizinkan. Orang tersebut adalah Joel dan Tess. Mereka makan bersama dan Tess mengucapkan terima kasih untuk makanan yang mereka sediakan. Jadi mereka akan bekerja sama saling membantu untuk bertukar persediaan. Joel memiliki buku, obat-obatan, dan suku cadang mesin. Joel mengatakan dia bisa memberikan 10 kumparan aluminium bertegangan tinggi untuk pagarnya agar bisa bertahan seumur hidup. Sedangkan Frank memiliki persenjataan yang lengkap yang dibutuhkan Joel dan Tess. 13 tahun kemudian, Frank sakit parah. Dia hanya bisa menghabiskan waktunya di kursi roda sambil melukis. Suatu hari, Frank memberitahu Bill bahwa hari ini adalah hari terakhirnya. Dia minta pada Bill untuk memberinya 1 hari bahagia lagi. Dengan menyiapkan roti panggang, menikah, menyiapkan makan malam, dan memasukkan obat ke dalam anggurnya.
Bill mengerjakan semua yang diminta Frank hingga akhirnya Bill membawa Frank ke dalam kamar tidur dan mereka mengakhiri semuanya bersama-sama. Adegan selanjutnya, terlihat Joel dan Ellie tiba. Joel berhasil memasukkan kode gerbangnya. Dia memanggil Bill dan Frank tapi tidak ada yang menjawab. Ellie menemukan surat yang ditujukan untuk siapapun, tapi mungkin Joel, dan sebuah kunci. Ellie kemudian membacakan surat itu. Bill memberitahu Joel dia bisa mengambil apapun yang dia butuhkan dan kode bunkernya sama dengan kode gerbang tapi terbalik. Dia meninggalkan semua senjata dan peralatannya agar Joel bisa menggunakannya untuk melindungi Tess. Joel mempersiapkan mobil. Sementara akinya diisi, mereka mandi dan mempersiapkan persediaan untuk dibawa. Ellie menemukan senjata di laci dan langsung menyimpannya di tas tanpa Joel ketahui. Setelah selesai, mereka berangkat menuju Wyoming mencari Tommy, saudaranya. Dulu dia adalah anggota Fireflies yang mungkin mereka bisa membawa Ellie ke laboratorium. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.